Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada malam yang mulia ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap perbuatan dan amalan kita menjadi catatan kebaikan dan pemberat timbangan amalan kita di hari kiamat nanti. Selalu bertakbir salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita bersama kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kita masuk ke hadis yang ke-12. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abul Abbas Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas memiliki julukan kunyah, beliau adalah Abul Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah anaknya Abdul Muttalib. Berarti apa hubungannya dengan Nabi? Sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah itu adik-beradik dengan Abbas, adik-beradik dengan Abbas, sehingga Abdullah bin Abbas adalah sepupu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayahnya memiliki 10 saudara. 6 saudara daripada ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka wafat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Maka tinggallah 4 dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keluarga ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 4, 2 orang masuk Islam, 2 orang tetap di atas kekafirannya. Yang masuk Islam Abbas dan Hamzah. Hamzah. Ini 2 orang ini masuk Islam atau aslam. Kemudian Abu Lahab dan Abu Thalib, 2 orang ini kafir, tidak masuk ke dalam Islam. Abbas memiliki anak bernama Abdullah.
Nabi SAW ayahnya bernama Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Karena ini kakak beradik, maka ini sepupu. Bisa dipahami? Baik. Sudah ketemu ya? Baik. Abbas ini ketika itu waktu kecil Nabi SAW pernah memberikan doa untuknya. Ya, Abdullah bin Abbas, tatkala dia masih kecil, Nabi pernah berdoa untuknya. Allahumma alimhu fiddin, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fiddin. Ya Allah, ajarkan dia tentang penguasaan Al-Quran dan faqihkan dia di dalam agama. Ini doa Nabi SAW. Dan doa Nabi SAW terkabul. Abdullah ibn Abbas satu di antara para ulamanya sahabat. Dan dia satu daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan dari Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadis itu disandarkan kepada sahabat, disebut hadis itu mauquf. Berhentinya kepada sahabat. Kalau hadis itu berhenti kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi, disebut dengan marfu. Hadisnya marfu. Tapi kalau hadis itu disandarkan kepada Allah, maka disebut dengan hadis al-qudsi. Ya. Kalau disandarkan kepada tabi'in disebut dengan apa? Maqtu'. Kalau disandarkan kepada Allah, hadisnya hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi tidak sama dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu dengannya seorang beribadah. Kalau hadis qudsi dengannya seorang tidak bisa beribadah. Maksud dengannya seorang beribadah itu adalah dengan hadis qudsi seseorang tidak boleh melaksanakan sholat. Allahu Akbar secara baca atau Allahu Akbar kemudian dia baca firman Allah Azza wa Jalla, innallaha katabal hasanati wasayyi'at thumma bayyana dzalika. Enggak sah sholatnya. Saya enggak boleh beribadah dengannya. Tapi kalau Al-Qur'an seseorang beribadah dengannya. Bisa dipahami? Ini inti perbedaan yang sangat inti, sangat rinci. Adapun yang mengatakan kalau hadis itu dari Nabi, hadis qudsi itu dari Allah, maknanya kan gitu ya. Kalau hadis itu lafadznya dari Nabi, itu ijtihad ulama. Ya. Inti kesimpulannya bahwasanya hadis qudsi tidak boleh orang beribadah dengannya, ibadah sholat yang diinginkan. Bisa dipahami? Adapun Al-Qur'an tidak boleh seorang beribadah kecuali dengan Al-Qur'an tatkala sholat. Bisa dipahami ini? Jadi perbedaannya hadis qudsi. Hadis qudsi itu bisa jadi Nabi SAW mendapatkan langsung ya melalui mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala atau melalui malaikat Jibril alaihissalam ya, atau langsung dari Allah tanpa ada perantara. Itu disebut dengan hadis qudsi. Disebut dengan hadis qudsi. Nah, katakan fi ma yarwihi an rabbih, dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Ya, biasanya berhenti hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya. Itu disebut dengan hadis qudsi, ya.
Ada yang mengatakan hadits itu lafadznya dari Nabi, ya, maknanya juga dari Nabi. Kalau hadis qudsi lafadznya dari Allah, maknanya dari Nabi. Ada yang mengatakan demikian, bermacam-macam. Baik. Kemudian kita berarti sudah tahu bedanya antara hadis dengan hadis qudsi. Kalau hadis penyandarannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka disebut dengan marfu'. Kalau penyandarannya kepada sahabat disebut dengan mauquf. Kalau disandarkan kepada tabi'in disebut dengan maqtu'. Kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hadits qudsi. Ingat hadits qudsi Al-Quran. Hadits qudsi, kalau Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, gak mungkin bisa ditolak. Kalau hadits qudsi bisa diriwayatkan dengan cara apa? Dia diriwayatkan dengan ahad. Ahad. Sementara ahad, antum belajar hadis sekarang. Ahad itu dibagi menjadi 3. Ahad dibagi menjadi 3. Ada yang namanya gharib, ada yang namanya aziz, ada yang namanya masyhur. Gharib terbagi menjadi 3. Sebetulnya ini bukan makanan teman-teman, tapi saya kasih biar supaya teman-teman tahu, agar orang gak asal-asalan ngomong ini hadis. Bisa dipahami? Agar gak asal-asalan. Kalau itu hadis derajatnya apa? Harus dikasih tahu. Ya, karena ada hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi ternyata tidak pernah Nabi mengucapkan. Namanya hadis palsu. Banyak Ustaz, ribuan. Banyak orang negeri kita ini terjebak dengan hadis buatan manusia yang bukan datang dari Rasulullah SAW. Hadis gharib terbagi menjadi 3. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Begitu juga ini. Sahih, hasan, dhaif, ini juga sahih, hasan, dhaif. Sahih terbagi menjadi 2. Sahih lidzatihi, hasan sahih li ghairihi. Hasan terbagi menjadi 2. Hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Baik. Ini hadis qudsi jemaah. Kalau hadis qudsi seperti ini. Ya, dia periwayatannya dengan cara yang ahad. Karena hadis itu secara umum ada 2 jemaah. Hadis secara umum itu ada 2. Hadis secara umum itu ada 2. Ada yang hadis yang sifatnya mutawatir. Ada yang sifatnya ahad. Ya. Saya gambarkan, mutawatir ini diriwayatkan oleh lebih daripada diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Tidak mungkin dusta. Tidak mungkin dusta dan penyandarannya langsung kepada Nabi. Misalnya ada orang datang ya dari Tamiang ke Langsa, mengabarkan di Tamiang banjir. Satu orang, antum nggak kenal laman dia. Mungkin apakah antum langsung percaya? Tidak. Itu yang tadi masih diriwayatkan dengan cara yang ini. Karena dia baru satu yang meriwayatkan, antum belum percaya. Dan antum tak kenal dia. Siapa dia? Kan gitu ya. Datang lagi. Antum tak kenal juga. Datang dari Tamiang, kabarkan di Tamiang banjir. Sudah 2 orang. Tingkat kepercayaan berkurang atau bertambah? Bertambah. Itu udah hadisnya ini. Ya, tapi masih mungkin ada salah. Kan gitu ya. Datang lagi orang ketiga. Di Tamiang banjir. Antum nggak kenal dia. Dia kabarkan dengan ucapan yang sama seperti orang pertama dan kedua. Tambah yakin atau tambah berkurang? Tambah yakin. Itu riwayatnya yang ini. Bisa dipahamin? Baik.
Datang orang keempat, seperti itu. Kelima, seperti itu. Keenam, seperti itu. Apakah mungkin antum mengingkarinya? Tidak mungkin lagi. Kan gitu ya? Itu disebut mutawatir. Ini nggak akan mungkin bisa diingkari. Ya, nggak mungkin bisa diingkari. Dan Al-Quran, cara periwayatannya mutawatir. Makanya jemaah, siapa yang mengingkari Al-Quran, nggak diragukan, keluar dia dari garis Islam. Bisa dipahamin? Walaupun satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf dia ingkari Al-Quran, keluar daripada garis keislaman. Kenapa? Karena Al-Quran datang riwayat daripada mutawatir. Bisa dipahami? Datang langsung dari Allah ini. Bisa dipahami ya? Baik. Adapun hadis qudsi, dia periwayatannya ahad. Mungkin dia diriwayatkan satu orang, mungkin dia diriwayatkan dua orang, mungkin tiga orang. Ya, dalam satu orang ini mungkin dia sahih, mungkin dia hasan. Sahih diterima, hasan baik bisa diterima, mungkin lemah. Oleh karena itu tidak semua hadis qudsi bisa diterima. Terkadang hadis qudsi itu palsu, tidak bisa diterima. Bisa dipahami? Bisa dipahami jemaah? Jadi tidak semua hadis itu diterima. Ada hadis yang diterima, ada hadis yang tidak diterima. Kapan hadis terima? Kalau dia sahih atau hasan. Selain daripada sahih, hasan, mutawatir, maka hadis itu ditolak. Maka hati-hati dalam menyampaikan atau mendengar hadis yang Anda belum belajar. Kenapa? Karena nanti hati itu seperti bejana jemaah. Tergantung apa yang diisi. Yang diisi kotor-kotor dia. Yang diisi bersih-bersih dia. Kan gitu ya? Kalau antum sudah terlanjur masukkan kotoran, antum susah membersihkannya. Gimana caranya? Antum tuang menolak. Caranya dituang terus dengan sesuatu yang baik sampai tumpah. Betul? Nah, membersihkan kotoran itu susah. Kotoran itu disebut dengan syubhat. Bisa dipahami jemaah? Hati-hati. Jangan asal-asal terima daripada orang yang tidak bertanggung jawab menyampaikan hadis. Makanya Nabi SAW berikan ancaman dalam sebuah hadisnya. Barang siapa yang menyampaikan sesuatu ya tentang diriku, dia dusta, maka siapkan kursinya di neraka. Kadang-kadang ada orang ngomong, Nabi bilang gini. Kapan Nabi bilang? Di mana bilang? Apa riwayatnya? Adakah? Tidak ada. Kamu dusta atas nama Nabi. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, siapkan kursinya di neraka. Mau dia ustadz, mau dia kiai, sama. Siapa saja yang berdusta atas nama Nabi, maka dia mempersiapkan sendiri kursinya di mana? Di dalam neraka. Itu artinya kita harus lebih hati-hati dalam belajar ilmu hadis. Tidak asal sembarang. Kajian-kajian ini tidak sembarang jemaah. Harus berdasarkan ilmu yang nyata, ilmu yang jelas, petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menjaga kemurnian agama, ya, melestarikan kemurnian agama. Kalau tidak jemaah akan hancur dan rusak agama kita. Baik, di sini beliau mengatakan diriwayatkan dari Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala. Qala, dia berkata, Nabi SAW bersabda, firman Allah, Innallaha katabal hasanat. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan, wassayiat, dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah menjelaskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan tersebut. Barang siapa yang berniat, hadis kita tentang niat, maka di sini dibahas niat. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut, maka akan dicatat untuknya 10 kebaikan hingga dilipat menjadi 700 kali lipat. Ini subhanallah jemaah. Ini bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Oleh karena itu jemaah, bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya, ketika hamba beramal satu kebaikan, Allah lipat. Maka jangan mengira kita masuk surga itu karena amal kita. Amal kita itu gak cukup jemaah. Tapi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal-amal kita itu karena rahmat yang Allah berikan kepada kita.
satu kebaikan yang kita lakukan, Allah balas 10 kali lipat dan dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Bahkan pada ayat disebutkan dilipat-lipat dengan jumlah yang kita tidak mengetahui. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipatkan ganda kepada siapa yang Ia kehendaki. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir biji. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kalau ada orang memberikan infak, dalam infaknya dia hanya memberikan satu butir biji. Dari biji tersebut anbatat sab'a sanabil, akan tumbuh berapa? 7 tangkai. Ya kan? Tumbuh ya 7 tangkai cuman. Tangkai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap biji ini ada 100. Terus berarti berapa jumlahnya? 700. Sedekahnya berapa? 1 rupiah. 1 rupiah dilipat menjadi 700. Kalau antum sedekahnya 1000, berarti 700, berarti menjadi 700 ribu. Kan gitu ya. Kalau antum sedekahnya 10.000, berarti berapa itu? Kalau antum 1.000.000, berarti berapa? Terus kan lipatan. Uang kita nggak sampai segitu jemaah. Tapi Allah lipat gandakan pahalanya dengan jumlah yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Oleh karena itu jangan bangga dengan amal kita jemaah. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amal kita, tapi apa? Rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW sabdakan, salat di masjidku pahalanya berapa? Salat di masjidku pahalanya berapa? Pahalanya 1000. Kan gitu ya? Salat di masjid Nabi, kan gitu. Kalau salat di Masjid Haram pahalanya 100.000. Salat di Aqsa pahalanya 250.000. 250. Coba antum bayangkan jemaah. Ini sekali salat nih. Kalau kita salat dapat 100.000, berapa tahun antum bisa melaksanakan salat sejumlah 100.000 rakaat? 100.000 salat. Saya tanya. Kita hitung-hitungan ya. Kita belajar berhitung. Hari ini, malam ini kita belajar berhitung. Subhanallah, 100.000 dalam satu hari kita sholat berapa? 5 kan? 5 bagi 5 berarti 20.000. Gimana itu caranya? Berarti 5 kali setahun berapa jemaah? Setahun anggap 360. 360. 1.800. Ya, 1.800. Berarti 100.000 bagi 1.800. Hah? Kali? Berapa jadinya? 83 tahun, betul? Betul ini? Enggak, itu Lailatul Qadar. Ya. Baik, kalau saya temukan 55 tahun semua. Antum sekali sholat di Masjidil Haram, yang antum dapatkan itu, antum harus bisa berdiri sholat selama 55 tahun. Coba antum bayangkan. Terbayang nggak? Ada orang kadang-kadang mikir nih, oh kalau saya punya uang sini gitu. Subhanallah jemaah, uang itu tidak bisa membalas pahala ini. Ini baru satu sholat nih, belum dikali 5 kali sholat dalam satu hari, 5 kali sholat, belum dikali antum berapa hari di sana. Antum berapa bulan di sana? Antum berapa? Subhanallah, itu tak terhitung. Maka nggak bisa dihitung jemaah balasannya. Bisa dipahami? Oleh karena itu, barang siapa yang belum berkesempatan, kalau bisa antum sempatkan diri antum. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua bisa berkunjung di sana. Di antara masjid yang wajib kita datangi, ya.
yang cuma dibolehkan bersafar cuma 3 masjid jemaah. Antum kalau dari sini ke Jawa, antum safar, hanya ingin mendatangi masjid itu, dosa antum. Kata Nabi SAW, la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Nggak boleh melakukan perjalanan letih, bersafar, kecuali ke 3 masjid saja. Masjid apa? Haram, Nabawi, sama Aqsa. Antum dari sini ke Banda, antum mau mendatangi masjid yang di sana itu, yang besar itu, niatnya untuk sholat di sana saja, boleh nggak? Terkena larangan hadits ini cuma, nggak boleh. Dan tidak ada keutamaan apapun di seluruh masjid dunia kecuali 3 masjid saja. Antum bayangkan ya, di seluruh 3 masjid di seluruh masjid dunia ini, dari ujung timur sampai ujung barat, semua antum sholat sekali, pahalanya sekali aja, sama, gak lebih. Kalau 3 masjid ini berubah keutamaan dan kekhususan. Bisa dipahami cuma? Baik, ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau kita mau kumpulkan amalan kita gak cukup. Nabi SAW ingatkan, a'mar ummati, umur umatku itu cuma segini aja, ma baina sittin ila sab'in. Yang lebih dari ini ada, tapi sedikit. Oh banyak Ustaz, banyak Ustaz, banyak. Ya, sudah dikuburan. Banyak, memang banyak, tapi yang sudah dikuburan, yang masih hidup, coba antum hitung jemaah. Antum boleh sama saya survei bersama penduduk Langsa. Cek. Mana yang lebih banyak? Usia lebih dari 70 tahun atau di bawah 70 tahun? Di bawah 70 tahun. Itu sudah sabda Nabi SAW. Umur umatku itu sedikit. Nah, umur kita yang pendek ini nggak bisa mencapai ke sana jemaah. Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah saja 950 tahun. Apa mungkin baru lahir dakwah? Mungkin? Nggak mungkin cuma. Para ulama mengatakan rata-rata diangkat menjadi rasul itu umur 40 tahun. Kan gitu ya? Berarti sudah hampir 1000 tahun. Kan gitu ya? Baru mulai berdakwah. Berapa lama dakwanya kepada kaumnya? Subhanallah. Kita tahu cuma berapa. Alangkah panjang umur-umur orang terdahulu, sehingga mereka bisa mengumpulkan amal yang banyak. Adapun kita umur terlalu singkat, umur terlalu pendek, tak banyak amal kita. Kan gitu ya? Subhanallah. Kalau kita mau hitung jemaah, kita cuma dikasih jatah berapa jam? 24 jam. 8 jam buat kerja, 8 jam buat tidur, 8 jam buat apa nih? Kebanyakan kita buat ya kan? Kan gitu ya. Ini 8 jam buat kerja, ibadahnya kapan? Ya, sholat 5 waktu, 5 kali 5, cuma 25 menit. Itu pun kadang-kadang absen. Na'udzubillah. Apa yang kita mau banggakan? Amal terlalu dikit. Nah, bentuk kasih sayang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang beramal, dia meniatkan satu amalan kebaikan. Kalau dia lakukan amalan kebaikan itu, maka Allah kasih 10 hingga 700 kali lipat. Ternyata dia meniatkan kebaikan. Ini kondisi pertama. Niat kebaikan. Niat kebaikan. Kemudian diamalkan. Maka dia dapat 10 hingga 700 kali lipat. Yang kedua, niat kebaikan dia terhalang. Tidak diamalkan. Terhalang. Mungkin karena dia sakit, mungkin karena dia safar, dan selainnya. Dia menginginkan kebaikan itu, tapi ada halangan yang tidak mungkin dia lakukan. Apakah dia dapat pahala? Dapat. Berapa? 1 sempurna pahalanya. Padahal dia belum beramal nih. Kan gitu ya? Barang siapa yang niat keburukan,
kemudian dia amalkan, maka Allah akan berikan dia satu dosa. Satu saja. Satu keburukan dibalas dengan satu keburukan. Kalau dia niat untuk melakukan keburukan, subhanallah, ternyata dia meninggalkan keburukan tersebut karena takut kepada Allah. Bukan karena terhalang, karena dia gak mampu, bukan. Tapi karena takut kepada Allah. Contoh, ketika dia mau mencuri, ketika dia sudah ngambil barang itu, dia ingat bahwasanya ini dosa besar. Kemudian dia tinggalkan. Dia sudah ambil, kemudian dia tinggalkan. Dapat apa dia, Ustaz? Dapat satu, dia amalkan, dia tinggalkan, maka dia dapat satu pahala. Subhanallah. Tapi kalau dia meninggalkannya karena orang lain, bukan karena Allah. Dia sudah mau ngambil, sudah mau metik nih mangga. Subhanallah. Apa kata Supri? Maling. Takut dia, turun dia. Lari dia. Dapat apa dia? Dapat satu dosa. Subhanallah. Antum bayangkan jemaah. Antum bayangkan. Bentuk kedermawanan Allah di sini jemaah. Tidak diamalkan. Ini dapat juga. Ini juga dapat. Ini bentuk kedermawanan Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau katakan, kalau ada orang mengamalkan satu kebaikan dibalas menjadi 700 kali lipat, satu keburukan cuma dibalas dengan satu, jumlahnya mana yang besar jemaah? 700. Kalau belum bisa memasukkan dia ke dalam surga, celaka itu orang. Bisa dipahami nggak? Satu kebaikan dibalas 700, satu keburukan cuma dibalas satu. Artinya kita sudah mengumpulkan banyak kebaikan-kebaikan itu. Ternyata Allah tak masukkan kita ke dalam surga, itu orang celaka. Itu orang rugi, itu orang bangkrut. Maka hati-hati jemaah, di sini pentingnya masalah niat. Niat jemaah. Kalau kita bentar lagi nih musim haji nih. Lah antum punya uang 1 miliar, daftar langsung Puroda. Atau daftar Haji Plus. Kalau antum nggak punya uang segitu, antum pengen haji. Setelah antum sudah berusaha, antum tak mampu, pasang niat jemaah. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Mereka pulang haji mabrur, antum juga mabrur. Kenapa? Ada niat kebaikan yang kita letakkan di hati kita. Sudah ada niatnya jemaah. Oleh karena itu penting setiap amalan kebaikan itu harus dilekatkan padanya niat. Maka Nabi SAW pernah sampaikan, yang pernah kita sampaikan, dunia itu cuma buat 4 orang. Yang pertama, yang punya ilmu, punya harta. Dengan ilmunya dia ajarkan, dengan hartanya dia sedekahkan. Ini manusia terbaik. Ini manusia yang mulia, bagus ini orang. Yang kedua, dikasih ilmu nggak kasih harta. Ilmu punya dia, harta tak punya. Dia pengen sedekah, nggak bisa. Karena dia nggak punya harta seperti orang kaya itu. Seperti orang-orang yang berilmu yang punya harta itu. Tapi dengan niatnya, dia berangan, kalau sekiranya saya punya harta seperti fulan, saya akan sedekahkan harta saya di jalan Allah. Saya akan melaksanakan ibadah-ibadah yang memerlukan dengan harta di jalan Allah. Maka orang yang berilmu tadi, yang tak punya harta, dengan orang yang punya harta dan berilmu, pahalanya sama. Coba antum bayangkan tuh, ya. Orang ketiga, orang kasih harta, Allah kasih harta, dia tak punya ilmu. Harta yang dia miliki dia habiskan, dia hamburkan untuk dosa dan kemaksiatan. Ini orang yang buruk jemaah. Punya uang, tapi dia hambur-hamburkan dan dia tak punya ilmu. Tapi ada orang yang lebih buruk daripada orang ketiga ini. Sudah nggak punya uang, jahil, beringin
berniat, kalau saya punya uang, saya akan lakukan seperti apa yang dilakukan orang ketiga. Maka dosanya sama. Sudah dia nggak merasakan nikmatnya dosanya, dia mendapatkan imbalan dosanya sama. Itu manusia terburuk. Manusia terburuk. Maka letakkan setiap kebaikan amalan kita pada setiap niat kita di dalam amalan-amalan kebaikan. Lanjutkan hadisnya. Silakan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang dari umat sebelum kalian berangkat hingga mereka terpaksa bermalam ke sebuah gua, maka mereka pun memasukinya. Lalu satu batu besar menggelinding dari atas gunung hingga menutupi mulut gua bagi mereka. Maka mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini, kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan bertawasul menyebut amal-amal saleh kalian. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Suatu hari, aku pergi jauh dari rumah guna mencari dedaunan untuk makanan unta. Lantas aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku hingga mereka tertidur. Lalu aku pun memerah susu untuk keduanya, namun aku mendapati mereka telah tidur. Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya, dan aku juga enggan untuk mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Maka aku berdiam diri sementara gelas susu ada di tanganku, menunggu kedua orang tuaku bangun hingga terbit fajar, padahal anak-anak berteriak menangis karena lapar di kedua kakiku. Kemudian kedua orang tuaku bangun, lalu meminum jatah minum susu sore hari mereka. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskan kami dari himpitan batu raksasa ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Ya, yang lain berdoa, ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki sepupu perempuan yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, aku mencintainya dengan cinta seperti cinta yang paling dalam dari seorang laki-laki terhadap wanita. Maka aku menginginkan dirinya, namun dia menolakku, sampai tatkala musim pacaklik menghimpitnya, dia datang kepadaku. Aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku, dan dia terpaksa menyetujuinya hingga tatkala aku telah menguasainya. Dalam satu riwayat, tatkala aku telah duduk di antara 2 kakinya, dia berkata, takutlah kepada Allah, janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka aku pun pergi meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai, dan aku pun membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskan kami dari apa yang sedang menimpa kami. Maka batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar darinya. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku dulu pernah memperkerjakan para buruh dan aku telah memberikan kepada mereka semua upah mereka, kecuali 1 orang yang meninggalkan haknya dan pergi. Maka aku mengembangkan upahnya itu hingga menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian setelah berlalu beberapa lama, dia datang lagi kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, bayarkan kepadaku upahku. Aku berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu. Ada unta, sapi, kambing, dan budak. Maka dia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya, dia mengiringnya dan tidak menyisakan sedikit pun.
Ya Allah, jika aku melakukan itu semua dari mencari wajah-Mu, maka lepaskan kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka batu itu bergeser lagi dan mereka pun keluar meneruskan perjalanan. Muttafaqun alaih. Insyaallah. Paham ya? Paham? Paham, Pak? Paham ya? Baik. Hadisnya cukup panjang. Kita menjelaskan sedikit-sedikit ya. Yang namanya tadi apa? Abu Abdurrahman ya. Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab. Umar Al-Khattab ini mertua Nabi, karena Nabi menikah dengan Hafsah. Hafsah ini satu daripada putri Umar ibn Khattab. Bisa dipahami teman-teman? Baik, Hafsah ini janda. Kemudian setelah itu Abdullah ini anaknya Umar. Berarti dia saudarinya Hafsah. Apa hubungan Abdurrahman dengan Nabi? Ipar. Kita harus tahu, Pak. Ya, kalau nggak tahu nanti payah. Kan gitu ya. Hubungannya adalah ipar. Jadi ini ipar, ini mertua, ini istri. Paham ini? Paham? Baik. Sekarang riwayat hadisnya itu ada 3 orang. Ya, biar supaya cepat kita tangkap. Ada 3 orang berjalan keluar dari rumahnya, berjalan mereka. Kemudian waktu mereka berjalan, ternyata terjadi mereka terlalu larut malam. Karena sudah kemalaman, akhirnya mereka beristirahat di sebuah gua. Qadarallah masyafa'al, tatkala mereka berada di dalam gua, tergelinding batu yang besar dari atas gua sehingga menutup pintu gua. 3 orang ini mereka mengatakan, kita nggak akan bisa keluar dari gua ini. Siapa yang bisa mau dorong batu segede itu? Dan di sana nggak ada orang yang mendengar suara kita. Siapa yang bisa nolong kita? Nggak ada. Maka mereka katakan, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali kalian ikhlas kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal soleh. Ingat, tawasul dengan amal soleh, bukan sama orang yang mati. Ya, ingat, tawasul dengan amal soleh. Buktinya ini. Pertama, ya Allah, saya punya kedua orang tua. Setiap hari saya perahkan susu buat dia. Suatu saat, ketika saya mencari kayu bakar, mengembala onta, saya telat pulang. Sehingga ketika saya pulang, saya temukan kedua orang saya sudah tidur. Sementara susu saya berada di tangan saya. Saya tidak mau berikan susu ini kepada siapapun sebelum orang tua saya. Walaupun anak sudah merengek di kakinya. Dan saya, ya Allah, menunggu kedua orang tua saya dalam keadaan tertidur memegang susu itu. Antum bayangkan cuma, ini bakti seperti apa? Dia nggak tega bangunkan kedua orang tuanya. Kalau orang sampai sekarang mentang-mentang bawa sesuatu, bapak ibunya jam 1 pun dibangunkan, bangun bu, makan dulu. Subhanallah. Ini bentuk bagaimana cara pengabdian anak kepada orang tuanya. Dia nggak berani bangunkan ibu dan ayahnya sampai terjaga, nggak berani. Dia tunggu susunya dipegang. Bentuk yang kedua cuma, susunya dipegang. Padahal kalau diletakkan dia pergi, bisa nggak? Bisa. Tapi bentuk baktinya dia tunggu sampai kedua orang tuanya bangun. Anak-anaknya di kakinya sedang menangis. Nggak boleh minum sebelum kedua orang tuanya minum. Dan dia tidak mau jual susu itu kepada orang lain. Tetap dia tunggu sampai orang tuanya betul-betul bangun. Bukan karena dibangunkan. Sampai betul-betul terjaga. Dia nggak ridho kalau orang tuanya bangun karena gangguan bangunannya. Walaupun dia memberikan sesuatu kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini bakti yang sangat tinggi. Puncak kebaktian seorang anak kepada kedua orang tua. Antum bayangkan jemaah, kalau kita zaman sekarang, kalau kita sedang berada di rumah, kemudian tiba-tiba ada tamu datang, antum nggak ada makanan di rumah, kemudian antum keluar
cari makanan. Ya, cari makanan, ternyata nggak dapat jemaah. Yang antum dapatkan cuman gorengan. Kira-kira waktu antum bawa gorengan, antum pulang, langsung taruh bersama plastiknya, atau antum taruh piring? Jujur. Hah? Begitu antum pulang, antum ini sudah ada tamu nih. Pak Ayang dan Pak Akhyar datang ke rumah Bang Pandu sebagai tamu. Nggak ada makanan di rumah, Bang Pandu keluar nih beli gorengan, kan gitu ya. Kira-kira waktu menyidangkan tamu tadi langsung pakai plastiknya gini atau taruh piring? Hah? Taruh piring kan? Subhanallah. Itu sama tamu taruh piring, sama orang tua. Bentuk berarti kita belum berbakti sebenarnya kepada orang tua. Bentuk pengabdian kita kepada orang tua, pengagungan kita kepada orang tua tidak seperti itu jemaah. Kenapa saat orang lain yang dia itu tidak pernah andil dalam membesarkan dirimu, tidak pernah mendidik, membesarkan, memberikan biaya, tidak bisa memberikan uang dan seterusnya, tidak memberikan itu, bahkan pengorbanan, melahirkan dan seterusnya, kita nggak usah itu bahas, hanya menghidangkan, memberikan makan. Mereka orang tua jemaah, pengorbanan sangat luar biasa. Begitu tamu datang, kita hidangkan dengan piring. Kalau bisa piring jangan ada yang retak, jangan ada yang gumpil, jangan ada yang pecah, jangan. Piring yang paling bagus, betul? Betul, kita berikan. Begitu orang tua kita pingin beli makanan, subhanallah, kita berikan makanannya. Tapi apa? Didatangkan 5 baksonya. Ibu yang menyalin sendiri, kasih bumbunya sendiri, subhanallah. Apakah itu bentuk pengabdian? Tidak. Terkadang bisa jadi na'udzubillah penghinaan kepada kedua orang tua. Orang tua itu jemaah tidak butuh harta kita. Mereka nggak butuh dengan harta kita jemaah. Mereka pingin kamu bahagia, dia bahagia. Senyummu kebahagiaannya. Oleh karena itu waktu kita kecil dulu, ingat waktu kita kecil dulu, kita yang nendang gelas di tamu undangan itu, kita yang nendang gelas, yang minta maaf orang tua, maaf ya, anak saya ini memang agak lasar. Kadang-kadang dia yang nyalahkan dirinya sendiri. Dia mau ganti. Kalau jalan-jalan baru-baru bisa ngoceh, itu dia sering tanya, anak-anak, mau yang mana, Dek? Yang ini, Dek. Kalau nggak mau dipaksa, yang ini bang ya, bang abang yang ini ya, ada yang ini, subhanallah. Itu dulu jemaah. Begitu orang tua kita sudah mulai rabun, sudah mulai ngomong susah, sudah mulai jalan susah, mohon maaf, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang dia minta nggak kita kasih. Apakah ini bukan kedurhakaan? Kedurhakaan. Maka kebaikan orang tua itu tidak ada seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya kecuali Allah akan berikan balasan kontan di dunia sebelum di akhirat. Tidak ada suatu hukuman yang paling awal Allah berikan padanya kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya di masa hidupnya. Antum melihat kesuksesan orang hancur hanya karena kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maka hati-hati, ya. Kewajiban kita kepada mereka adalah betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Dia contoh baktinya yang luar biasa. Padahal dia bisa kasih airnya langsung, atau dia bangunkan, atau dia letakkan, atau dia ambil dulu sisanya nanti kasihkan. Tapi enggak, dia tidak mau sentuh, bahkan dia tidak mau minum. Anaknya sedang nangis, tidak dikasih. Kalau anak kita nangis, yang dikasih ibu dulu atau anak dulu? Anak dulu. Coba antum bayangkan nih, berat memang. Ya, berbakti kepada orang tua itu berat jemaah. Ujian kepada setiap anak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tak sabar-sabar menghadapi kedua orang tua, apa kata Nabi SAW? Bahwasanya al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu tengah surga. Kalau kamu mau, kamu jaga itu pintu. Kalau kamu nggak mau, sia-siakan. Kalau lewat pintu ini kamu nggak bisa masuk surga, mau cari pintu yang mana? Pintu yang ada di depan rumahmu, kamu tutup dengan tanganmu, kemudian kamu cari pintu yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Susah jemaah. Maka kesempatan seseorang masih ada orang tua berbakti kepada mereka, dan bakti kepada orang tua tak putus. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, tetap mendoakan. Kalau mereka sudah meninggal dunia, doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Kita ingat jemaah, kita nggak akan menjadi manusia sukses tanpa doa mereka. Ingat itu. Tidak akan kita sukses tanpa doa mereka. Marahnya mereka, sayangnya mereka kepada kita, itu bentuk marah mereka. Tidak ada manusia
yang paling ikhlas dalam berdoa, mendoakan orang lain dibandingkan seorang ibu dan ayah untuk anaknya. Antum bayangkan jemaah. Memang kita sering mendahulukan teman, rekan kerja, orang lain, istri atau suami atau sebaliknya. Tapi ingat, tidak ada yang lebih mendahulukan diri kita dibandingkan orang tua kita jemaah. Terkadang dia rela tidak makan untuk makannya kita. Rela dia susah untuk kesenangan kita. Bahkan naudzubillah, sebagian tempat kita ngelihat jemaah, ada orang tua jual dirinya untuk sekolah anaknya. Kenapa dia lakukan? Karena sayangnya, walaupun hanya salah, tapi bentuk bagaimana pengorbanan orang tua itu. Nah, kapan kita balas? Kapan kita balas? Dan antum kalau mau ngasih hadiah buat orang tua itu, jangan tunggu dia sakit. Kalau udah sakit baru tanya, ibu mau apa ibu? Ayah mau apa ya? Jangan. Kenapa? Orang sakit, antum tanya sama semua orang yang pernah sakit, dia suka makanan apa? Makanan yang paling dia suka pun, ya antum panggil chef yang paling internasional pun untuk masak makanan dia. Begitu dihidangkan, dia cicip, dia jawab pahit, hambar. Begitu sakit ditawarkan makanan, sehat nggak pernah bawa makanan. Toh kalau dia sakit, kamu bawa makanan, yang makan kamu juga. Bahkan anak-anak kamu, betul? Makanya kalau mau mengunjungi itu jangan sakit jemaah. Jangan hanya sekedar sakit, berkunjung kepada orang lain itu dalam kondisi sehat, datangi. Sehingga orang tua tadi itu betul bisa menikmati apa yang diberi, apa yang dibawa. Nah ini diantara bentuk tawassul yang baik, yaitu apa? Amal soleh seorang hamba dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, ya Allah, kalau itu aku lakukan karenamu ya Allah, berarti niatnya ikhlas karena Allah. Buka pintu gua ini ya Allah. Maka Allah geser jemaah. Hanya saja pintu gua itu terbuka sedikit. Mereka 3 orang di dalam tidak bisa keluar. Lanjutan kedua dan ketiga insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.